Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin yang kembali berbagi informasi seputar P3K Guru dan lebih tepatnya terkait penempatan guru P1 dan seleksi bagi teman-teman yang THK 2, guru honor negeri yang sudah 3 tahun dan juga lulusan PPG serta guru-guru yang terdaftar di Dapodik namun masa kerjanya kurang dari 3 tahun atau lebih bagi yang swasta. Jadi silahkan disimak dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, ini informasinya resmi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi terkait seleksi P3K di tahun 2023. Oke, yang pertama di sini admin akan perlihatkan dulu terkait mekanisme seleksi P3K Guru di tahun 2022 supaya teman-teman itu tidak gagal paham ya dalam memahami apa yang admin sampaikan ini. Oke, di sini ada 3 kolom ya. Yang pertama terkait seleksi penempatan buat yang lulus PG. Yang lulus PG di tahun 2021 pastinya. Di sini sama ya, yaitu ada THK 2, guru honor negeri, lulusan PPG dan guru swasta. Nah, selanjutnya selain daripada guru lulus passing grade ini di tahun 2022 ya, di mana peserta THK 2 dan guru honorer yang masa kerjanya 3 tahun ke atas, itu ya, 3 tahun ke atas, 3 sampai 4, 5 bahkan seterusnya, itu mereka hanya dites kesesuaian atau verifikasi oleh kepala sekolah, guru senior, pengawas, dan dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Itu untuk yang THK 2 dan guru honor negeri, yang mana pesertanya hanya ada 2 kelompok ya. Selanjutnya di kolom ketiga yaitu ada seleksi tes menggunakan CAT yang diperuntukkan bagi guru honor negeri yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun. Misalnya kurang dari 1 tahun, 1 tahun, kurang dari 2 tahun, atau 2 tahun, atau cuma 2,5 tahun ya, 2,6 bulan lah, atau 2,10 bulan seperti itu. Intinya kurang dari 3 tahun, lulusan PPG dan guru honorer swasta yang pastinya terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik. Mereka itu dites dengan CAT. Ini kita kenal dengan istilah P4 atau pelamar umum. Yang ini kita pahami adalah P2 dan P3. Nah, ini P2 dan P3. THK 2 itu adalah P2, guru honor negeri adalah P3. Itu di tahun 2022. Nah, selanjutnya di tahun 2023 terjadi perubahan mekanisme seleksi, rekan-rekan ya. Nah, ini kita lihat. Oke, yang pertama ada di nomor 1 atau di kolom pertama itu adalah PG 2021. Jadi buat teman-teman yang sudah PG di tahun 2021, yaitu guru yang ini ya, THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG dan guru swasta, di tahun 2023 mereka juga akan langsung ditempatkan. Nah, ini tanda panahnya ya, langsung ditempatkan tanpa tes lagi karena mereka sudah PG. Nah, yang berbeda di sini adalah kolom 2 dan 3 yaitu THK 2 dan guru honorer negeri. Yang mana guru honor negeri yang mana masa kerjanya 3 tahun, di mana di tahun 2022 mereka diobservasi atau dilakukan tes kesesuaian, dan ini tidak berlaku di tahun 2023. Kenapa? Karena THK 2 dan honor negeri ini atau kolom 2 dan kolom 3 ini mereka akan dites menggunakan CAT. Nah, kita bisa lihat ya di sini tanda panahnya. Oke. Ini mereka akan dites menggunakan CAT. Oke. Namun ada perbedaan ya, ada perbedaan dengan yang lulusan PPG dan non ASN. Meskipun mereka ini kolom keempat ini adalah sama-sama dites menggunakan CAT. Ya, kolom keempat ini sama ya, yang di sini ini sama pesertanya atau kelompoknya. Oke, yang berbeda di sini adalah tesnya. Kalau di tahun 2022 ini kesesuaian, dan di tahun 2023 mereka akan dites menggunakan CAT. Oke. Nanti ada perbedaan terkait materi tesnya. Nah, ini yang perlu dipahami ya. Oke, di sini dikatakan adalah paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah.
Jadi kalau misalnya kebutuhan di suatu instansi cuma satu, berarti nanti yang ikut dalam perankingan ada 3 orang. Jadi kebutuhannya satu, maka yang ikut adalah 3, yaitu paling banyak 3 dari jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi. Jadi untuk yang wawancara bagi lulusan PPG dan non-ASN, guru negeri dan swasta itu sama juga. Kalau misalnya formasi yang dibutuhkan cuma satu, otomatis yang ikut bertanding itu ada 3. Tapi nanti kita bahas lebih jauh rekan-rekan ya. Nah, di tahun 2022 di sini formasi mengikuti peserta. Nah, seperti ini contohnya rekan-rekan ya. Ini di tahun 2022, misalnya formasi dibuka di sekolah A dan di sekolah B. Nah, namun formasi yang ada di sekolah A dan B itu juga bisa direbut oleh peserta dari sekolah luar, yaitu sekolah C dan sekolah D. Dan siapa yang memenangkan formasi tersebut, maka formasi akan dibawa ke sekolah tersebut. Nah, contohnya yang menang di sini adalah sekolah D, dan di sini yang menang adalah sekolah C. Maka formasi ini dipindahkan seperti itu. Nah, namun di tahun 2023 itu berbeda rekan-rekan ya. Nah, di sini di tahun 2023 berbeda, di mana formasi seluruhnya pada Dinas Pendidikan. Nah, di sini dicontohkan ilustrasinya. Instansi memiliki kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Nah, jadi di sini ada sekolah A, B, C, dan D. Namun, daerah atau instansi hanya membuka 2 formasi saja. Nah, di sini dicontohkan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta hanya buka 2 formasi. Nah, dan di sini tidak disebutkan formasi ini dibuka di sekolah A atau B, di sekolah C atau D. Intinya hanya dibuka dan diumumkan formasi apa. Nah, hanya dibutuhkan formasi apa. Misalnya di sini formasi dibuka 2 rekan-rekan ya. Nah, dari 2 formasi ini akan diperebutkan oleh 4 peserta. 1 peserta dari sekolah A, 1 dari sekolah B, 1 dari sekolah C, dan 1 dari sekolah D. Dan formasi tersebut akan dibawa ke sekolah yang memenangkan. Nah, kebetulan dicontohkan di sini yang menang adalah sekolah C dan sekolah D. Dan formasi dibawa ke sini. Jadi formasi ini tidak diberikan label sekolah ya. Misalnya sekolah A buka formasi 1, sekolah B juga 1. Tidak rekan-rekan ya. Tidak seperti itu, tidak ada lagi bentuk seperti ini. Oke. Nah, jadi hanya dibuka saja, dan nanti semua sekolah yang butuh formasi tersebut silahkan berebut siapa yang paling tinggi nilainya. Kuota formasi terpakai, namun formasi tetap pada Dinas Pendidikan. Nah, ini rekan-rekan ya. Nah, karena kenapa diperebutkan? Karena daerah hanya mampunya membuka 2 formasi meskipun kebutuhannya ada 4. Mungkin karena anggaran atau seperti apa rekan-rekan ya. Nah, misalkan kita lihat di sini. Nah, misalnya di sini di DKI Jakarta tadi formasi yang dibuka anggaplah guru kelas 2. Nah, guru kelas ya, maksudnya guru kelas dibuka ada 2 formasi. Jadi, karena 2 formasi dan yang ikut bertanding nanti adalah 6. Nah, karena satu formasi itu akan diambil 3 orang peserta. Kalau teman-teman pernah ikut tes CPNS ya, pasti tahu ini 3 kali dari jumlah kebutuhan. Rekan-rekan ya, 3 kali. Jadi kalau misalnya formasi yang dibutuhkan 1, maka yang ikut ada 3. Tapi jika yang dibuka 2, maka yang ikut adalah 6 peserta. Rekan-rekan ya. Sebagaimana yang disampaikan di sini ya, kita lihat tadi. Nah, ini. Oke. Paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Oke. Nah, di sini untuk mekanisme penempatan guru PG tahun 2021 itu sama rekan-rekan ya, dimulainya dari THK 2, guru honor negeri, lulusan PPG, dan honorer swasta. Nah, ini ya. Selanjutnya untuk mekanisme seleksi menggunakan CAT. Seleksi menggunakan CAT yang mana di sini kita lihat ya. Sini yang menggunakan CAT, seleksi menggunakan CAT dilaksanakan apabila masih tersedia kuota formasi P3K guru setelah penempatan guru
memenuhi nilai ambang batas tahun 2021. Intinya sisa dari P1. Seleksi meliputi seleksi kompeten teknis, manajerial, sosiokultural. Lalu berdasarkan nilai tertinggi pada seleksi di atas, paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan dalam satu instansi dapat mengikuti seleksi wawancara. Nah, ini rekan-rekan ya. Nah, jadi yang sudah dites menggunakan CAT ini nanti akan lanjut ke tes wawancara. Nah, jadi hanya misalnya kalau satu kebutuhan di instansi, maka hanya ada 3 orang yang akan ikut tes wawancara jika semuanya mencapai nilai ambang batas. Nah, ini jadi 3 orang akan mengikuti tes wawancara. Tapi kalau misalnya ada 2 formasi, maka ada 6 yang ikut wawancara, tes wawancara atau tes lanjutan ya. Nah, kalau di CPNS dulu kita kenalnya istilahnya SKD. Nah, SKD ya, baru lanjut ke SKB, seleksi kompetensi bidang. Jadi kalau misalnya dulu di CPNS ini ada satu formasi dibuka, maka dilihat yang lulus SKD itu minimal 3 diambil. Minimal 3, maksimal 3 ya, maksimal 3. Yang penting mencapai passing grade. Maka dari 3 orang inilah akan ikut SKB. Jadi ini mirip-mirip dengan tes CPNS. Selanjutnya di sini ada bobotnya rekan-rekan ya. Nah, di sini butir soalnya, waktunya dan bobotnya. Misalnya kompetensi teknis itu 50%. Dan di sini butir soal keseluruhannya itu ada 155 dan waktunya ada 170 dan ini ada 100%. Nah, ini pelamar seleksi tes. Oke. Ini tetap ada afirmasi nantinya, sertifikat pendidik dapat nilai 100% dari kompetensi teknis. Jadi teman-teman yang memiliki serdik silahkan upload nanti serdiknya. Berlaku untuk semua peserta. Nah, jelas ya. Di sini berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar. Nah, jadi kalau misalnya punya sertifikat pendidik matematika, usahakan ambil juga formasi matematika. Nah, sekalipun misalnya ijazahnya bukan matematika misalnya ya, tapi punya sardik matematika, usahakan supaya mendapatkan nilai kompetensi teknis ini. Karena nilainya itu adalah 50%. 100% ya, afirmasi 100%. Jadi teman-teman yang punya sardik itu nanti langsung mendapatkan nilai kompetensi teknis penuh 100%. Sedangkan untuk disabilitas itu 10%. Oke, nah ini perbedaan bagi materi yang dites CAT bagi THK2 dan guru honorer negeri yang sudah 3 tahun ya. Nah, di sini seleksi CAT-nya dilaksanakan Panitia Seleksi Nasional. Materinya adalah materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai peraturan yang berlaku. Sedangkan materi atau tes yang akan diberikan kepada lulusan PPG dan non-ASN yang guru swasta termasuk, nah, itu tetap sama dengan sebelumnya atau di tahun sebelumnya, yaitu ada kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Nah, selanjutnya di sini ada kelulusan seleksi kompetensi ditentukan. 3 kali jumlah kebutuhan, 3 kali dari jumlah kebutuhan. Nah, ini ya, mirip seperti ini, 3 kali dari jumlah kebutuhan. Sama dengan yang ini ya, 3 kali juga dari jumlah kebutuhan. Intinya seperti itu rekan-rekan ya. Jadi kalau misalnya nanti DKI Jakarta buka misalnya untuk MTK, guru MTK misalnya ada 3 formasi, berarti yang ikut nanti sampai 9. Yang jelas itu semuanya lolos passing grade pada saat tes CAT. Nah, 9 yang akan diambil. Dari 9 itulah yang akan lanjut ke seleksi wawancara ini. Nah, itu nanti rekan-rekan ya, ke tes wawancara seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Mungkin cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.